Saudara Ali silakan. Baik, ini pendapat ya. Jadi begini, di pengadilan itu hanya undang advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi melindungi advokat. Tapi kalau termohon, saya nyatakan jelas ya, termohon menyatakan seperti itu, kita tanyakan apakah itu pendapat termohon atau dari kuasa termohon, karena mereka tidak dilindungi. Kita tanya, itu namanya penghinaan terhadap hukum. Mereka harus mengerti, sudah ada putusan ya sudah, itulah. Kita tidak mengulang lagi pemeriksaan terhadap apakah penangkapan, penahanan itu karena kewenangan saya, tidak lagi mengulang di sini. Kan apa? Bandanya. Banda misalnya, saya ini punya uang diambil gara-gara itu. Gara-gara saya ditahan, uang saya diambil. Ada 100 juta misalnya diambil, itu nggak tahu, terus nggak ada tanda terima, nggak ada kemana, itu termasuk banda. Tapi dalam perdata itu ada misalnya uang yang diinvestasikan dan sebagainya. Nah, interesten itu termasuk adalah cost of money. Jadi interesten ini adalah bunga yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau saya ini ternyata uang ini pinjam dari bank, nah bunga itu berapa, ditahan misalnya 1 bulan berapa biaya bunga, tapi juga ada cost of money. Nah, cost of money ini adalah kalau saya menginvestasikan ini uang yang hilang ini berapa nilainya. Jadi itu di sana banyak breakdownnya. Nah, sedangkan imaterial adalah kerugian yang termasuk dampak-dampak tadi yang di video itu ditunjukkan, itu dampak psikologisnya seberapa jauh. Ya ini dipermalukan atau tidak. Kemudian mohon maaf, saya tidak sama sekali mengkastakan. Jadi kalau misalnya tukang rokok yang dipasang bunga-bunga itu ucapan selamat atas penahanan, mungkin dia bilang biarin deh, nggak apa-apa. Tapi saya yakin kalau pemohon itu punya satu labeling society ini ya, kehidupan ya. Jadi saya tidak mengkastakan, sekali lagi saya tidak mau mengkastakan orang, tapi mau tidak mau itu harus diterima. Jadi adanya level-level tertentu. Jadi kalau misalnya dibilang itulah breakdown dari kerugian dari yang akan dialami oleh seorang yang dilakukan penangkapan secara tidak sah. Demikian. Satu lagi ya mulia. Jadi begini, ada sementara pendapat yang mengatakan kan penahanan dan penangkapan ini ya bisa-bisa saja karena pemohon kan sudah berstatus sebagai tersangka. Pertanyaan saya, ada nggak perbedaan kalau kita kaitkan dengan ganti kerugian dalam posisi sebagai tersangka tapi tidak ditahan, dengan kemudian di labeling bahwa ya wajar, Anda kan sudah tersangka, mau ditahan mau ditangkap kan Anda sudah tersangka. Silakan. Baik, jadi begini, ini adalah KUHP rezim lama dan rezim baru. Ini yang dikhawatirkan, makanya rezim baru ini dibuat oleh pembuat undang-undang. Dia bedakan benar-benar dengan kesungguhan bahwa alasan penangkapan atau penahanan itu harus di breakdown. Jadi kalau penahanan khususnya itu sekarang ada 8 alasan. Kalau di KUHP lama itu ada 3, tapi itu bersifat subjektif. Makanya itu ada objektif dan subjektif, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kalau mengulangi perbuatan. Namun di KUHP baru tidak boleh lagi dibilang dikhawatirkan, itu pandangan yang sangat sempit dan subjektif sekali. Nah itulah namanya terjadi abuse of power berulang kali. Di era atau rezim KUHP baru dikatakan berupaya, jadi harus ada fakta di sana. Apakah itu melarikan diri, mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti. Jadi berupaya, jadi harus benar-benar dengan fakta. Kemudian ada alasan lain, kalau dipanggil 2 kali secara tidak hadir secara patut, memberikan alasan ya. Kemudian juga ada lagi aturan mengenai saya khawatir nih nasib saya takut sebagai pelapor keamanan saya atau gimana, saya justru minta ditahan, itu juga bisa di KUHP baru. Jadi intinya kalau kita bilang sebagai tersangka dia punya tidak harus, jadi harus dilihat dulu alasan objektifnya. Objektifnya itu kan ketentuan pasal-pasal atau 5 tahun atau lebih. Nah disitulah kita melihat
Ada ketentuan juga yang bisa, yaitu penipuan, penggelapan 372, 378, sekarang 486, 492 KUHP baru. Nah itu bisa ditahan walaupun tidak sampai mencapai 5 tahun, 4 tahun itu. Tapi itu hanya sebagai alasan objektif. Alasan yang kedua adalah ini objektif formil kalau saya sebut, dan objektif material, bukan lagi subjektif. Objektif materialnya harus ada 8 itu tadi. Kalau tidak terpenuhi, ya namanya abuse of power. Kalau sudah objektif formil terpenuhi, tidak harus ditahan. Apalagi kalau saya ingat di Prapit yang 099 itu, penahanan itu bukan dalam rangka kepentingan penyidikan, itu yang penting. Jadi penyidikan sudah selesai kok ditahan. Oh itu namanya sudah drama, babak drama yang apalagi dengan suatu tampilan-tampilan kembang-kembang tadi, itu babak drama sekali. Namanya memang tujuannya mempermalukan, dan jujur aja saya melihat bahwa itu sangat berdampak sekali imaterialnya. Ya, demikian. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin yang mulia, kami lanjutkan beberapa pertanyaan. Saudara ahli, pra peradilan ini salah satunya kan diatur dalam ketentuan pasal 158 ya. Ya. Ada 9 objek yang bisa diuji melalui pra peradilan. Salah satunya adalah pelaksanaan upaya paksa. Nah, upaya paksa ini sendiri diatur dalam ketentuan pasal 89 KUHP yang baru, yaitu pada poin B, C, dan D, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ya. Bagaimana pendapat ahli bahwa hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru ini kemudian mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa? Karena kalau kita bandingkan dengan HIR atau hukum acara pidana yang warisan kolonial Belanda, memang tidak ada pengawasan terhadap penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Kenapa hukum acara yang diadopsi di dalam KUHP lama maupun KUHP baru itu memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan atau menguji atau memvalidasi penangkapan, penahanan, dan penggeledahan? Mohon saudara bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi begini, kita bicara soal HIR, rezim HIR dulu. HIR masih digunakan untuk perkara perdata, tapi untuk pidana tidak lagi bisa. Karena apa? Salah satu yang terpenting adalah dulu kita menggunakan pengakuan, mengejar pengakuan, sehingga tersangka itu dianggap sebagai objek. Kalau sekarang kita mengejar kepada keterangan tersangka atau keterangan terdakwa. Jadi terdakwa diberikan suatu penghormatan, yaitu berdasarkan azas presumption of innocence. Nggak boleh dibilang dia bersalah ketika dia belum diputus secara inkrah. Nah, tapi dengan adanya kejadian waktu itu, saya masih ingat Sengkon dan Karta, itu salah tangkap, salah tahan, salah hukum. Waktu itu saya lupa tahun 70-an itu. Saya juga masih SMP, waktu itu SMP SMA. Jadi pada saat itu dikasih ganti rugi oleh negara. Zaman waktu itu ya besar sekali, 100 juta. Karena mereka sudah sengsara dihukum di sana. Makanya tahun 81 dibuat KUHP ya, rezim yang sebelumnya, yaitu lembaga pra peradilan. Di sana untuk menguji bagaimana adanya pelanggaran-pelanggaran yang apakah ia dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi manusia itu harus dimanusiakan. Tidak boleh lagi dilakukan dengan sewenang-wenang tindakan-tindakan upaya paksa itu. Nah, tetapi KUHP waktu itu terlalu sempit. Nah, pada rezim baru sekarang ini diperluas, kita bilang. Apa yang menjadi objek, kemudian kewenangan-kewenangan pra peradilan. Karena waktu rezim KUHP lama itu ada perluasan. Sebenarnya ada 4 perluasan mengenai pra peradilan, tetapi
masih dirasa kurang, yaitu putusan 130, putusan nomor 21, 102 dan 109. Tapi 109 itu mengenai penyidiknya. Nah, jadi kalau saya lihat KUHP baru ini sangat komprehensif ya. Untuk yang didahulukan adalah bagaimana kita menguji perbuatan-perbuatan dari si termohon, yaitu apakah itu penyidik ataupun penuntut umum di sana. Ya. Dan secara komprehensif juga mengatur mengenai ganti rugi. Kalau dulu ganti ruginya di pasal 95 KUHP itu terlalu sempit juga ya, sekelebatan saja. Nah, sekarang lebih komprehensif. Ya, demikian. Baik saudara ahli. Nah, di dalam KUHP yang baru ini saudara ahli, seperti yang tadi saudara jelaskan, ada dua cara untuk melakukan koreksi terhadap upaya paksa. Selain dinyatakan tidak sah oleh pra-peradilan, juga hukum negara mengatur satu mekanisme, yaitu ganti kerugian yang diatur tadi dalam pasal 173, sudah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, kalau suatu upaya paksa telah dinyatakan tidak sah, kemudian dibatalkan oleh putusan pra-peradilan yang inkrah, final and binding, apakah pemohon juga diberikan hak hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas upaya paksa yang tadi sudah dinyatakan tidak sah, kemudian dibatalkan, dan ada material dan kemudian ada imaterial? Apakah itu suatu pelanggaran hukum ataukah itu adalah perwujudan dari juga perlindungan hukum negara terhadap hak seorang warga negara yang notabene saat itu menjadi tersangka? Ya, baik. Terima kasih. Saya sedikit ini kurang jelas tadi, dibatalkan ya. Dinyatakan tidak sah. Oh, tidak sah. Ya. Oke, baik. Tidak dibatalkan karena itu memang tidak bisa dibatalkan lagi, sudah terjadi. Jadi dinyatakan tidak sah. Artinya kita bicara soal putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu ya telah melakukan verifikasi mengenai keadilan dan kepastian hukum karena final and binding. Nah, disinilah sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur yang saya selalu bilang, bahwa ini putusan yang dianggap benar, ya harus dianggap benar, dipercaya, dan merupakan satu pembuktian, ya alat bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa terjadi perbuatan-perbuatan abuse of power, ya, sehingga itu menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Sebenarnya agak sedikit berbeda ya dengan PMH perdata. Kalau perdata ini kita masih mencari ada nggak hubungan sebab akibat. Kalau yang namanya penahanan, penangkapan yang tidak sah, sudah berarti kita punya hak, sudah diberikan hak oleh negara kita untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Itu bedanya, ya. Terima kasih. Saya lanjut. Baik. Saudara masih ada pertanyaan, saya panjangkan waktunya 5 menit lagi. Baik, yang mulia. Saya dua pertanyaan yang mulia. Yang pertama, KUHP sendiri kan tidak mengatur terkait nilai ganti kerugian, ya. Kemudian nilai ganti kerugian ini merujuknya ke PP nomor 92 tahun 2015, ya, tentang maksimal pemberian ganti rugi. Dan di situ dinyatakan plafonnya minimal 500.000 dan kemudian maksimal 100 juta. Ya, menurut saudara ahli, kalau pemohon berdasarkan perhitungan kerugiannya itu memohonkan 100 juta berdasarkan PP 92/2015, artinya mengambil angka yang tertinggi, apakah menurut saudara ahli itu adalah suatu hal yang wajar ketika pemohon ini memang punya profil seperti yang tadi saudara ahli sudah bedakan, ya, kita bukan mengkastakan orang, ya, tetapi sesuai dengan kedudukan seseorang, pekerjaan seseorang, profil seseorang juga, dan kemudian kehormatan seseorang. Apakah nilai 100 juta yang dimintakan ganti rugi kepada Polda Metro Jaya selaku pihak termohon itu menurut saudara apakah itu sesuatu yang wajar karena memang sudah diatur dalam PP 92 tahun 2015? Silakan saudara ahli. Baik, terima kasih. Tadi karena saya ditanya, saya kenal tidak dengan pemohon? Pasti kenal. Saya tahu profilnya. Nilai 100 juta, seharusnya PP tersebut sudah direvisi. Itu tahun 2015.
kita harus tahu kehidupan ini bergerak terus. Saya juga ahli ekonomi kebetulan. Nah, apa yang bisa kita lakukan 100 juta pada tahun 2015 dengan tahun sekarang? Emas berapa? US dollar berapa? Mau tidak mau kita harus perhitungkan itu. Jadi kalau pendapat saya kekecilan sebenarnya, pendapat ya. Tapi itulah memang pemerintah masih mengatur demikian. Masih 100 juta maksimal, kalau luka berat 300 juta, kalau sampai mati 600 juta. Kasihan juga buat saya kalau nyawa orang dihargai cuma 600 juta. Buat saya ya, sudah tidak layak gitu. Nyawa seseorang itu tidak bisa dihargai 600 juta. Itu ganti rugi yang sebenarnya masih belum memanusiakan. Demikian ya. Ya. Baik, satu lagi izin yang mulia. Jadi bagaimana pendapat saudara ahli ketika putusan pra peradilan telah menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu kemudian tidak sah, lalu termohon, pendapat ahli aja, saya ingin minta pendapat ahli, lalu dalam hal ini termohon masih berkekeh menyatakan bahwa dalam jawabannya upaya paksa, penangkapan, penahanan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan mereka. Padahal penangkapan penahanan tersebut sudah dinyatakan tidak sah, dan karena argumentasi mereka seperti itu kemudian mereka menolak untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah itu adalah jawaban yang bisa dibenarkan secara nalar hukum, secara logika hukum, ataukah itu jawaban yang sebenarnya menghindari tanggung jawab mereka untuk tidak membayar ganti kerugian tersebut? Makasih, saudara ahli, silakan. Baik, ini pendapat ya. Jadi begini, di pengadilan itu hanya undang advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi melindungi advokat. Tapi kalau termohon, saya nyatakan jelas ya, termohon menyatakan seperti itu, kita tanyakan apakah itu pendapat termohon atau dari kuasa termohon, karena mereka tidak dilindungi. Kita tanya, itu namanya penghinaan terhadap hukum. Mereka harus mengerti, sudah ada putusan ya sudah, itulah. Kita tidak mengulang lagi pemeriksaan terhadap apakah penangkapan, penahanan itu karena kewenangan saya, tidak lagi mengulang di sini. Itu sudah selesai. Jadi itu bisa dilakukan tuntutan lebih lanjut dengan alat bukti, dalil-dalil mereka. Kalau menyatakan seperti itu bisa dipertanyakan itu, apakah itu termohon atau kuasa termohon yang berpendapat seperti itu. Demikian, terima kasih. Dilanjutkan yang mulia oleh